Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kegiatan, karena kebetulan nanti kegiatannya menggunakan alat listrik, ya, jadi agak hati-hati. Silakan untuk ketuanya pimpin doa lagi biar agak fresh. Ya. Itu kan siap. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Saya absen lagi, takutnya ada yang menghilang ikut pacarnya ya. Oke. Willy Putra. Jadi sebelum kalian membuat sesuatu tentang prosesnya, tagihannya beda lagi. Jadi nanti ada LK, project, laporan. Yang laporan kemarin nanti silakan dilanjutkan. Kemudian nanti ada evaluasi. Berarti tagihan laporan kalian nanti ada dua ya. Yang pertama buat komposoria, yang satunya ini. Itu project kalian. Kalau untuk arah aktif nanti cukup pembuatan arah aktif aja, tidak sampai di laporan khusus. Kelas ini kan beda dari dengan kelas yang lain. Jadi nanti jangan sharing dengan kelas yang lain. Itu ada beberapa tujuan. Kemudian pentingnya materi ini sebenarnya untuk apa? Kalau kalian pahami, bencana banjir itu efeknya atau korban jiwanya lebih banyak itu biasanya dikarenakan berarti kan kurang siap ya. Berarti di situ kamu kurang siap untuk misalkan kalau ada tanda-tanda oh ini mau gini gitu kan biasanya kalian sudah prepare dulu. Nah, di situ akibatnya terlalu banyak kerugian baik itu harta benda maupun bisa juga kematian atau jiwa. Jadi itulah tujuannya. Nanti ada terkait dengan banjir dan longsor Sentani. Nah guys, kalian pasti masih ingat nggak dengan bencana longsor yang menimpa saudara kita di ujung timur sana pada 16 Maret 2019 lalu? Terjadi banjir bandang dan longsor parah di wilayah Sentani, Jayapura. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang kita biasa sebut BNPB, banjir bandang dan longsor Sentani menyebabkan 83 orang meninggal, 75 orang luka ringan, 84 orang luka berat, dan 4.273 orang mengungsi dari tempat tinggalnya. Bencana ini terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Lalu, karena pegunungan Cyclop gundul, air ini tidak bisa ditahan dan meluncur ke pemukiman. BNPB menyebut bahwa pegunungan yang semestinya menjadi daerah resapan air justru berubah menjadi pemukiman dan wilayah pertanian. Ketika hujan deras di gunung, maka palung sungai yang ada di sekitar Sentani tidak mampu menampungnya. Kemungkinan indikasi bahwa sebelumnya terjadi longsoran-longsoran yang kemudian membendung aluran-aluran sungai di hulu. Imbasnya, 350 rumah, 3 jembatan, dan 8 sekolah rusak yang diakibatkan bencana ini. Kasian ya dek, kalau udah kayak gini, mau nyalain siapa deh menurut kamu? Iya ya kak, kalau udah kayak gini, salah siapa ya? Banjir bandang Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya masih ada nih guys, bencana dahsyat yang terjadi pada saudara kita di wilayah Sulawesi. Peristiwa banjir bandang di Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Terjadi pada 22 Januari 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan menyebut bahwa banjir ini menyebabkan 69 orang meninggal dunia, 7 orang hilang dan berdampak pada 13 kabupaten kota. Banjir ini menyebabkan 4.857 unit rumah terendam, 10 jembatan rusak, 22 unit sekolah rusak, 12 fasilitas ibadah rusak, 6 fasilitas pemerintah rusak, serta 11.876 hektar sawah terendam banjir. Wilayah paling berdampak adalah Kabupaten Maros, Goa, dan Jeneponto. Banjir parah disebabkan oleh meluapnya Sungai Jeneberang dan dibukanya pintu air bendungan Bili-Bili di Goa. Bencana alam yang ada di wilayah kamu, banjir, tanah longsor, longsor bumi, tsunami, berarti ada juga yang banjir, longsor sama bumi. Oke, terima kasih. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengajak keselamatan orang
manusia karena menyebabkan kerugian material, kerugian jiwa dan dampak psikologis. Berarti kata kuncinya membuat sensor banjir absen berapa jalur? 6. Ada lagi yang lainnya, monggo kalau mau nambahi selain membuat sensor banjir. Yuk. Misalkan saya punya ide gini Bu, yang kebetulan rumahmu itu dekat dengan waduk ya, atau bukan waduk sih, kalau yang di Bendorejo itu apa yang biasanya kan ada ketinggian air sekian itu ya, yuk. Seharusnya ini, tapi memang kemarin ada sedikit kendala. Jadi nanti sebenarnya kalau yang bisa dicoba ini apa enggak ya? Skemanya adalah seperti ini. Jadi ini ada LED merah sama buzzer, positif ketemu dengan positif. LED itu kalau positif posisinya adalah yang di panjang atau pendek? Panjang. Di situ memang saya sediakan baterai, tapi kenapa tidak langsung saya bagikan? Yang saya khawatir saya sendiri lama sekali absen 29. duduk Dan saya akan menjelaskan alat deteksi banjir. Silakan. apa masnya? Penyusunan jadwal jam 11.40 studi teratur 12.40-12.08 merakit komponen bangunan alat deteksi banjir 12.08 sampai 12.30 menyambung menyortir komponen-komponennya, analisis hasil dan pembahasan proyek yang kami buat proyek penanggulangan banjir. Saya berbagian dari kelompok berarti nanti bisa sharing yang biar rapi. Ada lagi yang tidak ada kalau Saya ingin mewakili kelompok 9 menjawab evaluasi pengalaman. Kelompok saya membuat sensor deteksi banjir. Alat itu digunakan untuk
mendeteksi akan terjadi banjir. Sekian dari Adakah kendala? kendalanya banyak. Kendala apa saja silakan curhat. Waktu yang lama, waktu yang depan gitu. Alatnya yang betul-betul. Belum bisa menentukan Tolong berspesifikasinya karena belum familiar itu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab kesimpulan tentang alat yang saya buat. Alat yang saya buat tadi adalah alat sensor banjir. Kegunaan dari alat sensor banjir adalah untuk mendeteksi akan terjadi banjir dan memberi tahu kalau akan terjadi banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Pos. Oke, yang selanjutnya ini kalian nanti refleksi sama sekali lagi ini kalian nanti refleksi sama sekali lagi refleksinya yang jujur. Kalau memang kondisinya seperti apa, tuliskan apa saja. Kemudian ada juga asesmen ya, asesmen terhadap teman. Apapun kondisinya tuliskan. Kenapa? Karena saya melihat ada beberapa kelompok di sini yang anggotanya tidak aktif. Mungkin pikirannya Bu Ika cuma diem, tapi padahal di situ saya deteksi. Soal evaluasi ada 5 soal, berarti satu soalnya nanti nilainya adalah 20. Tanggul di sini kan kalau di Trenggalek sudah ada beberapa bendungan yang lumayan besar. Di sini ada peningkatan kewaspadaan, contohnya wilayah-wilayah yang dekat pasar sapi atau pucuk barang itu kan tidak sering terjadi banjir. Kemudian yang selanjutnya pembersihan sedimen. Ini sebenarnya seharusnya dilakukan jadi kayak menemukan sungai. Kalau kota besar sudah kalau di sini dan yang penting adalah menjaga kebersihan untuk pertemuan selanjutnya ada beberapa kewajiban harian. Yang pertama adalah menyelesaikan laporan terkait dengan temuan saya. Yang kedua terkait dengan laporan ini nanti formnya atau draftnya sama persis dengan yang mau saudara kali ini. Berarti nanti ada 3 tugas yang harus saya selesaikan. 2 laporan, sama satunya adalah menyelesaikan pembuatan sensor. Kemudian kemasannya kayak apa di foto. Kemasannya bisa kalian buat seperti ini, atau mungkin ada cara yang lain, misalkan ditutup atau dibuat seperti apa, itu kreasi kalian. Jadi ini hanya contoh ya, bukan seperti harus seperti ini. Tapi saya lihat contoh. Kamu pilih buat yang seunik mungkin juga boleh, asalkan alatnya bisa difungsikan. Kemudian nanti atur suara yang atas sama yang bawah. Yang bawah ini berarti lebih pelan, yang atas lebih nyaring. Caranya ngatur adalah posisinya ini adalah ini. Putar. Jadi kayak gitu. Silakan kita doa untuk kegiatan hari ini yang tadi Amin. Sudah selesai. Alhamdulillah.